Yes, disappointing, very disappointing. Sangat mengecewakan ya ketika kita punya kesempatan untuk bisa mengambil alih posisi di klasmen, sementara tidak berhasil. Dan ini adalah peluang yang kedua yang kita miliki, karena sebelumnya kita sempat kemarin gagal, sekarang kita coba lagi, tapi ternyata tidak cukup kuat ketika karakter di setiap pemain di dalam tim tidak menunjukkan hal itu. Dan kita harus belajar karena kita juga harus mempersiapkan diri untuk untuk berhasil di pertandingan berikutnya. Sama kecewa ya, tadi bilang juga kita ada kesempatan untuk merebut puncak klasemen, tapi kita belum bisa untuk merebut puncak klasemen lagi, dan saya berharap kedepannya bisa lebih baik lagi dengan kekecewaan ini merebut klasemen lagi. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena saya juga punya opini sendiri mengenai posisi di menit ke-70 Beckham punya peluang kemudian bisa cetak gol, tapi terjadi sesuatu di situ, dan saya serahkan kepada semua orang yang melihat bagaimana opininya, dan ini adalah hal yang kedua yang harusnya kita dapatkan tapi tidak terjadi. Kita sudah mencobanya terutama di babak kedua untuk membongkar pertahanan Arema. Tetapi yang kurang di situ adalah ketika ada koneksi, seseorang misalnya melakukan passing atau crossing, kemudian kita ada di sana, dan pemain yang di dalam box itu siap untuk menerima bola dimanapun atau misalnya posisi bagaimanapun. Itu yang kurang di dalam di babak kedua ya, terutama ketika kita mempunyai serangan. Ya pastinya kita tadi sudah lihat, kita dari babak pertama, babak kedua kita berusaha, tapi ya belum ada hasilnya. Mungkin ini belum dibuat tim Persib, tapi kita sudah berusaha dari babak kedua, kita sudah berusaha membongkar dari sisi kanan, dari yang kedepannya memperbaiki pertandingan ini buat pengalaman saya pribadi dan teman-teman. Semoga depannya lebih baik lagi, bisa ambil pengalaman ini untuk jangan terulang lagi. Persib tidak bermain seperti biasanya, Coach. Apakah ini pengaruh dari absennya 4 pemain Persib pada malam hari ini? Ya, tentunya sangat besar pengaruhnya ketika ada beberapa pemain yang bisa menjadi kunci di dalam tim untuk setiap tim ya, untuk setiap tim, bukan hanya di Persib saja. Tetapi memang kita kehilangan salah satu pemain yang misalnya menjadi kunci di daerah pertahanan kita. Tapi saya juga tidak bisa bilang bahwa dengan tidak adanya pemain itu sudah menunjukkan bahwa Persib ini tanpa pemain itu akhirnya menjadi berkurang. Tidak, karena seperti yang saya bilang bahwa tim ini punya kedalaman tim yang bagus, kedalaman pemain yang bagus. Jadi untuk ke depan tentunya kita masih tetap continue dengan pemain-pemain yang ada, kemudian memperbaiki untuk menatap pertandingan selanjutnya. Dan seperti yang dibilang tadi, bahwa apa yang menjadi keinginan kita ketika ingin mengalih posisi di klasmen untuk menjadi yang pertama, itu yang harus kita perbaiki. Karena saya merasakan bahwa keinginan pemain, konsentrasi buat mendapatkan apa yang diinginkan di dalam tim sepertinya masih berkurang. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.